Invasi ilahi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa dan topik pembahasan hari ini adalah invasi ilahi. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali merenungkan kebenaran-Mu tentang tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Kami beri judul invasi ilahi. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, setiap kali bulan Desember, umat Tuhan di seluruh dunia selalu diliputi dengan suasana sukacita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada bulan inilah umat Tuhan merayakan Natal, memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dalam kesempatan ini, saya tertarik untuk mengajak Anda merenungkan arti penting kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Pembahasan kali ini bersumber atau berdasar pada tulisan Rasul Yohanes yang terdapat dalam Injilnya dan ketiga suratnya yang lain, serta kitab Wahyu. Dan saya tertarik dengan memberi judul invasi ilahi. Mengapa hal itu dilakukan? Menaklukkan dirinya masuk ke dalam penderitaan yang tidak terkirakan di dalam kehidupan manusia. Jawaban yang pertama adalah Allah turun dari sorga dan menjadi sama dengan manusia agar dia dapat menjadi salah satu dari kita. Penulis kitab Ibrani menyatakan seperti ini, yaitu dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihani.
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Jadi pesannya sangat jelas. Dia telah menjadi sama seperti kita. Karena itu, dia dapat menolong kita. Saudara-saudara, alasan yang kedua, mengapa Rasul Yohanes menulis tentang Yesus Kristus? Agar kita mengetahui hati Bapa. Dia menulis dalam pasal 1 ayat 18 dari Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyingkapkannya. Jadi seperti apakah Allah itu? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes berkata bahwa inkarnasi Kristus menyingkapkan keberadaan Allah, menyatakan kehadiran Allah, membuat Allah dikenal. Jadi Allah seperti itu. Saudara-saudara, tangisan Ayub dalam perjanjian lama adalah tangisan seluruh umat manusia yang ingin mengenal Allah. Ayub berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dalam perjanjian baru, salah seorang murid yang bernama Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan hal itu akan memuaskan hati kami. Itu yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 8. Ini adalah permohonan semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Seperti apakah Allah itu? Semua penyingkapan Allah dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil yang ditampilkan oleh Allah. Sekalipun di dalam semak yang menyala, Allah berkata, namaku adalah aku. Itu hanya sebuah tipe dan sosok. Atau dalam rupa kilat di Gunung Sinai, itu hanyalah sebagian kecil dari keberadaan Allah. Demikian pula dalam penampakan-penampakan yang lain, hanya bagian kecil, hanya sebuah tipe atau tanda. Tetapi seperti apakah Allah sebenarnya? Dalam semua keindahan, keajaiban, dan kepribadiannya sempurna, itu Allah seperti ketika orang melihat Yesus. Ketika seseorang melihat Yesus, mereka melihat Tuhan yang lemah lembut, penuh kasih, dan murah hati. Dia datang sebagai manusia untuk menyingkapkan kepada kita seperti apakah Allah yang sesungguhnya. Mengapa Allah berinkarnasi? Firman menjadi manusia. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Alkitab mencatat seperti ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Untuk tujuan ini, anak Allah dinyatakan sehingga dia dapat menghapus semua dosa kita dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Saudara-saudara, ini betapa mengherankan bahwa semua penderitaan, kesusahan, air mata, hati yang luka dan kematian manusia lebih dirasakan di dalam surga daripada yang manusia rasakan. Tidak ada tangisan yang tidak dirasakan. Tidak ada hati yang terluka yang tidak dirasakan. Tidak ada penderitaan yang tidak dia rasakan. Dia datang ke dalam dunia untuk mengalami semua tangisan jiwa kemanusiaan kita. Dia adalah anugerah, pendamai, penebus, pemberi kelegaan, juru selamat, pembimbing pengharapan dan kekekalan kita. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita. Allah yang telah menjadi manusia.
Dia telah dinyatakan bahwa dia memiliki keberadaan sebelum dia datang dari surga, sebab firman itu kekal. Dia datang untuk menghancurkan, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan dari iblis. Dia datang untuk mematahkan kekuatan universal yang membuat dunia berada dalam kegelapan, keputusasaan, dan mematahkan kendali setan yang menguasai manusia, dan untuk memutuskan kungkungan setan. Saudara-saudara, Kristus tidak datang hanya untuk melayani dampak dari dosa, atau untuk menghilangkan semua rasa sakit yang kita alami, seperti mengeluarkan jerawat permukaan kulit. Dia datang untuk menyerahkan dirinya bagi akar dan penyebab penghukuman manusia. Dan di dalam hak prerogatif Allah yang Maha Kuasa, dia datang melepaskan umatnya dari hukuman dosa, serta penderitaan dan keputusasaan. Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari si jahat. Saudara-saudara, betapa kuatnya kuasa universal dari setan yang ada di dunia ini. Alkitab menggambarkannya dengan sangat jelas. Dia adalah pembunuh sejak semula. Dia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Dia adalah pembunuh untuk membinasakan semua manusia ciptaan Allah. Kita telah mendengar ada pembunuhan terencana yang terjadi di sana-sini. Setan menyebarkan perpecahan dan kematian. Seluruh dunia ini tidak lebih dari sebuah kuburan massal yang luas, tempat di mana manusia dimakamkan. Setan adalah pembunuh sejak awal. Setan membunuh semua umat Allah sebagai pendusta. Dia adalah bapa dari segala dusta. Setan adalah penipu yang hebat. Setan berkata, apakah Allah berkata bahwa jika kamu makan buah dari pohon terlarang ini, dan jika kamu memberontak, kamu akan mati? Dijawab oleh manusia, ya. Setan kemudian berkata, apakah Allah mengatakan ini? Jika kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan terhilang selama-lamanya. Apakah Allah berkata seperti itu? Apakah Allah berkata bahwa suatu hari kamu akan menghadap pengadilan di hadapan Allah yang Maha Tinggi? Apakah Allah berkata seperti itu? Manusia menjawab, ya. Kemudian setan memalsukan perkataan Tuhan. Kamu tidak akan mati. Itu kata-kata setan. Setan adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Dia meragukan semua kebenaran firman Allah dan menanamkan itu pada setiap pikiran manusia untuk menolak kepercayaan kepada Yesus. Saudara-saudara, setan mengubah tanda atau penunjuk arah menuju ke kota perlindungan. Setan menghalangi pengharapan kita dalam Kristus. Setan berdiri di antara kita dan tahta suci dan pintu gerbang kemuliaan. Setan adalah pendosa terbesar dan awal mula dari dosa ini. Saya akan menyebutkan satu alasan lagi mengapa Yesus datang ke dunia ini. Seperti yang Yohanes katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi mengapa Allah melakukan hal itu? Agar kita dapat berbagi dalam kemenangan akhir yang luar biasa. Di dalam kitab Wahyu pasal 12, Yohanes menggambarkan sebuah pemandangan yang sangat dramatis. Dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Itu yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian kata-kata kemenangan dari Rasul Yohanes sebagaimana ditulis dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka telah mengalahkan dia oleh darah anak domba. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Setiap pemberontakan yang menyebabkan kita bersalah dan setiap dosa yang kita lakukan telah ditebus oleh darah yang mengalir dari salib Tuhan kita. Semua dosa telah dihapus. Tidak ada yang lain selain darah Yesus. Apa yang membuat hidup kita suci kembali? Tidak ada selain darah Yesus. Alkitab telah menegaskan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Secara terbuka, kita mengakui iman kita dalam Kristus Yesus. Itu adalah kemenangan yang diberikan Allah kepada kita. Itu sebabnya mengapa dia datang ke dalam dunia untuk memberikan kemenangan akhir bagi kita. Tidak ada kabar baik di dunia ini selain dari kemuliaan, kejayaan, dan kemenangan iman di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Kristus dalam dunia adalah untuk menginvasi iblis, menghancurkan kekuatannya, lalu memberikan berkat yang berkelimpahan kepada semua orang yang percaya. Kehadiran Kristus memberikan kelegaan, sebab ia sendiri yang berdiri di depan hakim yang maha adil untuk membela setiap kasus dosa kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.